Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, rasanya perlu untuk kita memaknai lebih dalam arti dari referen Mazmur yang telah kita ucapkan bersama, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Tentu tidak semua air mata, karena kadang-kadang ada yang gampang meneteskan air mata, ada yang susah meneteskan air mata, tapi tak sedikit juga yang mengeluarkan air mata buaya. Maka air mata seperti apa yang dimaksudkan oleh Mazmur? Itu adalah bahasa simbol untuk pengorbanan. Pengorbanan dalam pelayanan. Maka kalau memang kita ingin meraih masa depan yang sukses, atau kalau kita ingin memanen sukacita, haruslah berkorban, bahkan sampai meneteskan air mata dan darah. Tanpa itu tidak mungkin kita sukses. Dengan kata lain, butuh pengorbanan untuk menggapai cita-cita yang baik. Lawan dari yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita itu ada sebuah buku yang judulnya
Yang menabur angin akan menuai badai. Sama dengan yang menabur kejahatan akan menuai lebih banyak persoalan dan kejahatan. Kalau kita di Manggarai ada istilah tanam jagung panen jagung, tanam padi panen padi, tanam pisang panen pisang. Maka jadi apa anak Anda ke depan sangat tergantung pada bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai yang penting berupa perjuangan hidup kepada dia sekarang. Jangan bermimpi untuk anak punya masa depan yang baik kalau sekarang Anda tidak menanam dengan baik. Jangan bermimpi Anda punya anak yang berpengetahuan dan pekerjaan baik kalau sekarang Anda tidak dampingi dia dengan baik. Kalau saat belajar dia ingin bermain, Anda lebih membiarkan dia bermain daripada dia belajar. Banyak orang tua yang sangat permisif dengan anak-anaknya sekarang, apalagi dengan gaya sekolah online di rumah saja. Susah mendampingi anak-anak untuk mereka benar-benar belajar. Dan betapa susah mendapatkan orang tua yang memang konsisten untuk mendisiplinkan anak-anak. Lebih banyak orang tua lebih taat kepada anak daripada anak taat kepada orang tua. Apa Anda yakin bahwa besok-besok mereka punya masa depan yang baik? Kalau percaya pada hoki bisa saja. Tapi rasanya kalau kita percaya dengan kata-kata Mazmur, ya tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa pengorbanan. Dan inilah makna dari ketika Yesus memberikan jawaban kepada ibu anak-anak Zebedeus. Maknanya bukan soal Yesus tidak menghendaki untuk anaknya diberi mahkota surga. Itu akan didapatkan, tetapi berjuanglah dahulu. Kita bisa paham bahwa setiap ibu ingin punya nasib baik dengan anak-anaknya, tapi jangan juga menjadi ibu yang takluk kepada anak. Perlu menjadi ibu atau orang tua yang tegas dengan anak kalau anak ingin jadi baik di masa depan. Jangan karena merengek sedikit Anda mulai melayani. Sering pasti orang bilang, Romo kan tidak punya anak. Bukan masalah itu, saya juga pernah jadi anak. Bagaimana orang tua mendidik saya lalu menjadi manusia berguna. Pengalaman saya itu babak belur. Anak pertama lagi dijeber sudah, dikejar pakai apa semua sudah, dimasukkan di kolong oleh bapak sudah. Tapi itu yang membuat saya menjadi seorang pribadi yang tangguh, tahan banting, tahan uji, berpengetahuan. Saya lihat bapak ibu punya cara mendidik anak, mendidik untuk bermental instan. Makan saja tunggu mie baru mau makan, kalau tidak mau. Tidak ada punya jagung kayak dulu, pergi bakar ubi dulu, tidak ada. Jadi Anda tidak mengajarkan daya juang kepada anak. Apalagi dengan sekolah yang online sekarang. Saya lihat model ujian anak-anak sekarang, tanpa Anda belajar pun Anda tunggu saja nanti jawaban akan dikirim. Apa Anda mau anak Anda punya masa depan seperti itu? Ini sengaja saya mau katakan kepada kita bahwa juga untuk memaknai seperti inilah yang diharapkan oleh ibunya Yakobus dan Yohanes. Pingin anaknya masuk surga, tapi dia lupa bahwa surga itu bukan instan, itu butuh perjuangan. Dan Yesus bilang perjuangannya tidak gampang, harus meminum piala yang harus diminum oleh Yesus. Mereka bisa, tapi Yesus bilang, kamu mau menderita seperti saya, memanggul salib. Dan akhirnya memang Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada para rasul yang mati mulia. Mati mulia dalam arti bahwa tidak melalui penderitaan yang hebat. Rata-rata rasul dan orang kudus itu mati dengan cara yang kejam. Termasuk Yakobus, itu menjadi martir pertama untuk Yesus. Setahun lalu waktu pergi ke Eropa, sempat kita mampir dan merayakan Misa Pentakosta kalau saya tidak salah di gereja Compostela Spanyol.
dan gereja itu adalah tempat di mana jenazah Santo Yakobus ini dimakamkan. Waktu itu kita sempat pergi ke makamnya di dalam gereja, dan karena waktu itu gerejanya masih direnovasi, gereja itu terkenal dengan punya dupa yang paling besar sedunia. Waktu itu lagi direnovasi, sebenarnya ditutup, tapi karena libur mereka berpesta pelindung kota, makanya kita boleh masuk. Kebetulan ada satu frater lagi yang lagi dididik di sana dari Maumere. Akhirnya kita bisa masuk jalan-jalan di dalam di gereja Santo Rasul Yakobus. Rasul Yakobus memang dimahkotai surga oleh Allah karena pengorbanannya, karena pelayanannya. Dan dalam bacaan pertama, Santo Paulus sebagai seorang rasul juga melukiskan bahwa mereka tidak gampang untuk menjadi rasul. Mereka punya harta di dalam tanah liat untuk menjadi kekuatan dalam pelayanan, sehingga walaupun dibombardir mereka tidak apa-apa, dijepit dan dihimpit pun tidak apa-apa, dibuat bagaimanapun untuk dibinasakan mereka tetap selamat. Karena apa? Ada kekuatan Allah di dalam bejana tanah liat, dan itu adalah ketulusan hati untuk melayani Tuhan. Itulah harta bejana dalam tanah liat. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita membangun masa depan kita dan anak-anak kita dengan kesadaran bahwa tidak ada yang instan. Tidak akan pernah anak-anak Anda sukses di masa depan kalau sekarang Anda memanjakan mereka. Butuh pengorbanan, butuh loyalitas, dan paling penting butuh hati yang terbuka kepada rencana dan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati.